Hai teman-teman, kita belajar Excel lagi ya. Kali ini kita mau membuat laporan stok barang. Nah, di dalam Excel ini gampang banget karena ada fasilitas, ada formula yang sangat membantu ketika kita mau membuat laporan stok barang. Biasanya ini bagian gudang ya, termasuk manajemen persediaan. Nah, formula yang kita pakai nanti SUMIF dan VLOOKUP. Itu sangat membantu di dalam membuat laporan stok barang. Nah, biasanya laporan stok barang ada di dalam satu sheet, kemudian sheet yang lain terdiri dari tabel barang keluar dan sheet berikutnya adalah tabel barang masuk. Sheetnya harus berbeda-beda supaya memudahkan mengelola. Nah, untuk membuat laporan barang dengan sheet yang berbeda-beda itu tetap gampang banget ya. Di dalam Excel, di sheet pertama biasanya akan berisi tentang daftar stok barang di gudang. Ya, misalkan pada bulan tertentu ya, nih di dalam contoh ini saya akan tulis di awal Desember kondisi stok barangnya seperti apa. Kolom-kolomnya terdiri dari kode barang, nama barang, satuan, kemudian satuan ini penting, kemudian stok barang. Terus nanti akan ada barang masuk, ada barang keluar, sehingga stok akhirnya bisa diperhitungkan. Stok awal sekian, masuk berapa, keluar berapa, sehingga ada stok akhir. Kemudian kita masukkan juga harga satuan di sini, nilai total akhir akan diketahui. Nah, teman-teman, untuk mengetahui barang masuk, kita biasanya punya tabel satu lagi yang kita buat di sheet 2. Nah, tabelnya seperti ini. Daftar barang masuk. Barang masuk asalnya dari mana? Ketika kita melakukan pembelian, berarti barang di gudang itu bertambah. Maka itu ada catatannya sendiri. Kemudian, selama berjalannya waktu, ada juga penggunaan. Maka ditulis sebagai daftar barang keluar. Nah, dari stok awal kemudian diperhitungkan dengan berapa jumlah yang masuk, berapa jumlah yang keluar, maka kita menjadi tahu stok akhirnya berapa. Oke teman-teman, kalau sudah kita masukkan barang masuk, barang keluar, maka jadinya seperti ini. Nah, ini kan sudah jelas ya, kelihatan di sini bahwa stok awal sekian, jumlah yang masuk sekian, jumlah keluar sekian, kemudian stok akhir sekian. Nah, dari stok akhir itu sebetulnya bagian gudang hanya cukup tahu stok akhirnya sekian. Tetapi bagian persediaan biasanya untuk mencatatnya perlu angkanya adalah dalam nilainya. Maka ini ditambahkan satu kolom lagi ada harga satuan. Kemudian ini tinggal dikalikan ketemulah nilai persediaan. Total nilai persediaan yang ini akan dicatat di dalam neraca biasa. Ya, ini ya biasanya untuk laporan keuangan. Nah, rumus yang kita pakai nanti VLOOKUP dan SUMIF. Sebetulnya dua-duanya teman-teman sudah pernah kita pada video sebelumnya ya, tetapi ini implementasinya adalah untuk membuat laporan stok barang. Oke, kita mulai. Nah, kita mulai, kita buka sheet 1 ya, kita tulis aja daftar stok barang. Gudang. Tempat persediaan ya. Besarkan. Oke, kita bikin besar supaya enak dilihat. Nah, kemudian kita tulis di sini kode barang. Kemudian nama barang. Satuan. Stok awal. Barang masuk. Barang keluar. Stok akhir. Harga satuan. Total nilai. Nah, sekarang kita bikin tabel biasa juga bisa, tapi teman-teman sekaligus kita bikin tabel dengan cara lain ya. Kita blok dari sini, kita blok.
Nah, kalau sudah diblok, kemudian klik di sini insert tabel. Kemudian di sini centang ya di my table has headers. Ini diklik di centang, lalu oke. Nah, nanti akan seperti ini. Kita pilih warna, teman-teman. Kita di sini kita ada banyak warna. Kita pilih warna. Saya suka ini ya. Kita pilih warna ini. Nah, kemudian kita masukkan kode barang. Kita bikinnya enggak usah terlalu banyak karena ini hanya contoh. Kita bikin 10 aja. APK adalah alat tulis kantor ya. Saya buat 10 aja. Kita tinggal taruh copy ke bawah ya. Jadi sebanyak 10. Nah, semuanya sudah ya. Kita ketik nama barang. Baju pensil ya, kemudian satuannya musim Jun. Oke, sekarang stok awal kita buat hanya untuk latihan biar gampang, semuanya 100. Nah, kita buat semuanya 100. Nah, ini adalah tabel awal untuk daftar stok barang di gudang. Nah, kita belum memasukkan barang masuk, barang keluar ya. Jadi kita baru stok awal. Nah, sekarang di sini kita masukkan juga harga satuan. Ya, kalau barang masuk, barang keluar itu nanti dari tabel berikutnya. Ya, kita masukkan harga satuan 50.000. Kemudian 60.000. Nah, setelah kita masukkan semuanya, kita tata yang menarik. Nah, sekarang tabel awal untuk daftar stok barang udah jadi ya, sudah jadi seperti ini. Nanti bisa dibuat menarik penampilannya, misalkan dengan pakai border ya, biar menarik. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita buat daftar barang masuk di sheet berikutnya. Daftar barang masuk. Ya, kita buat daftar barang masuk selama bulan tertentu. Misalkan selama 1 bulan kita ambil aja selama Desember. Oke, kita besarkan ya. Baik, terus sekarang kolomnya terdiri dari yang pertama adalah tanggal, kemudian tanggal transaksi tentu saja, kode barang, terus nama barang, kemudian jumlah masuk, satuan. Nah, sama seperti tadi, blok dulu, kemudian insert, tabel, klik di sini, lalu
Oke, nah kita pilih warna yang sama ya. Nah setelah itu eh, misalkan transaksinya tanggal berapa saja nih? Kita kasih tanggal, misalkan tanggal masuknya terdiri dari 2 Desember. Kita nggak usah kasih tanggal Desember. Kemudian 5 Desember. Tentu sesuai dengan kenyataan ya, sesuai dengan kenyataan. Misalkan aja, ini bebas aja ya, karena ini hanya contoh. Tapi kalau laporan beneran ya sesuai. Misalkan terjadi transaksinya ini, kemudian dikit. Nah, kita bikin format VLOOKUP ya. Kita bikin format VLOOKUP di sini. Jadi kita masukkan ke dalam nama barang, di sini nama barang. Lalu sama dengan VLOOKUP. Buka. Klik lookup value-nya adalah kode barang di sebelah sini. Kemudian titik koma, tempat saya titik koma, tapi kalau teman-teman ada yang koma, mungkin ada yang beda ya. Jadi antara koma dan titik koma. Kalau nggak bisa titik koma berarti koma ya. Kemudian tabel array-nya saya di sheet 1, maka saya pergi ke sheet 1. Saya blok dari kode barang ini di bawahnya sampai dengan satuan ya, satuan. Kita blok sampai bawah. Kemudian di absolute dengan F4, tekan FM, tekan FN, kemudian F4. Atasnya, kemudian titik koma, kolomnya adalah kolom 2, langsung saya ketik 2. Titik koma, tutup kurung, enter. Ya. Kemudian satuan. Satuan dengan cara yang sama dengan VLOOKUP, kurung buka, kode barang, kemudian titik koma, tabel array di sheet 1 saya dari ini 3 kolom ini ya, kita blok sampai bawah. Kemudian titik koma, kolom indeksnya 3, titik koma, kurung tutup. Kalau sudah kita masukkan kode barang yang barang masuk sepanjang bulan Desember, misalkan tanggal 2 nih, misalkan ATK2, ATK1, kemudian ATK5, nah, seperti ini ya. Misalkan seperti ini kita udah masukkan. Lalu jumlah barang masuknya berapa? Misal nih jumlah masuknya kita masukkan. Nah, kita bikin di tengah ya, biar menarik ya. Oke, selesai. Sekarang kita bikin di sheet 3 adalah tabel daftar barang keluar. Teman-teman kita copy saja. Kita copy ini, nanti kita edit ya. Kita edit copy.
teman-teman kita tinggal copy aja ya. Kita copy, kita edit. Jadi kita membiasakan bekerja dengan cepat. Nah, tanggalnya ada perbedaan. Maka tanggalnya kita hapus. Tanggalnya kita hapus, kita ganti tanggal yang baru. Ya, kita ganti tanggal yang baru. Untuk data pengeluaran di sini tanggal 2 Desember, kemudian 5 Desember. Oke, kita sesuaikan aja supaya cepat. Kemudian ini kita hapus. Nah, kalau dihapus, akhirnya jumlahnya akan begitu ya. Akan rumusnya kan sudah ada tadi kan. Ini kita hapus saja. Jadi teman-teman membiasakan copy paste gitu supaya kalau kerja kita cepat. Tidak perlu semuanya menulis dari awal. Nah, karena di rumusnya tadi sudah kita masukkan, kita tinggal masukkan kode barang untuk pengeluaran apa saja. Nah, kode barang untuk pengeluaran di sini ternyata ATK 6 8. Ya, kemudian jumlahnya kita masukkan juga. Sesuai data ya. Variannya kan sesuai data ya. Nah, sekarang sudah selesai. Kita lihat daftar barang keluar. Datanya seperti ini. Sekali lagi teman-teman kalau mau bagus, kita bisa kasih ini ya, border ya. Kita blok, kasih border supaya bagus ya. Kemudian tadi juga untuk barang masuknya sudah kita kasih border. Nah, ini sekarang yang terutama yang akan kita lakukan adalah bagaimana membuat daftar stok barang dengan memasukkan barang masuk, barang keluar tadi. Ingat ya rumusnya ya. Jadi barang awal, stok barang awal ditambah barang masuk dikurangi barang keluar adalah stok akhir. Ya, kemudian nanti ini dikali stok akhir dikalikan harga adalah total nilai. Tapi ini sekarang kita bagaimana cara memasukkan stok masuk. Nah, letakkan di sini. Ya. Kemudian pakai rumus sum if. Sama dengan sum if. Lalu kurung buka. Nah, di sini kita lihat rumusnya. Jadi rumusnya adalah range, kemudian kriteria, dan sum range. Nah, sekarang range yang mana dulu nih? Range-nya adalah yang di barang masuk. Ya, yang di barang masuk. Kita range-nya di barang masuk. Kita berarti ke sini. Kita range-nya adalah ini. Kode barangnya kita blok. Ya, sudah. Kalau kode barangnya sudah kita blok, titik koma. Setelah titik koma adalah kriteria. Nah, kriteria ini kita klik di sini. Kode barang yang di sini. Ya, kita klik saja di sini. Klik. Nah, kemudian setelah itu titik koma. Lalu kurung buka. Kita blok di ini tadi kembali ke sheet 2 ya. Kita blok jumlahnya ini. Tarik ke bawah. Nah, tutup kurung dulu baru enter. Nah, teman-teman coba perhatikan langsung sampai bawah. Jadi kita nggak perlu tarik ke bawah lagi. Langsung sampai bawah. Nah, sekarang kita ini ya, kita buat untuk yang daftar barang keluar. Letakkan di sini, caranya sama. Sambil ingat-ingat ya. Sama dengan sum if kurung buka range berarti ada di daftar barang keluar. Kita blok kode barangnya. Titik koma.
Kemudian kriteria berarti di sheet 1, yaitu di daftar stok barang di gudang. Klik aja di sheet kode barang yang paling atas, titik koma, kemudian kurung buka, lalu kembali ke sheet 3, yaitu daftar barang keluar. Ini di blok, tarik ke bawah, kurung tutup, 2 kali, enter. Nah, jadi kelihatan seperti ini terjumlah ke bawah. Nah, sekarang barang masuk sudah masuk di sini, keluar juga sudah ada di sini. Stok akhir rumusnya jangan lupa sama dengan stok awal ditambah barang masuk, hasilnya ya, dikurangi barang keluar. Enter. Sudah sampai ke bawah loh, teman-teman lihat nih. Nah, sekarang yang terakhir di sini, total nilai rumusnya adalah stok akhir kali harga satuan. Sama dengan stok akhir bintang. Kali itu bintang ya. Bintang, kemudian harga satuan. Enter. Sudah sampai bawah. Nah, teman-teman, ini enaknya kalau kita pakai formula tabel ya. Kita bikin bagus dengan seperti ini, lalu jumlahnya di sini sama dengan sum. Kurung buka di blok. Tutup, enter. Nah, kita kasih nama ya. Ini total nilai persediaan. Oke, sudah selesai. Jadi teman-teman gampang sekali. Cepat kita kerjanya, efektif ya, kalau kita mengerjakan seperti ini. Selamat mencoba. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Oke, see you. Bye.